Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potret Hidayah. Israel adalah sosok malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Bagaimana rupanya tergantung siapa yang akan dicabut nyawanya. Apakah orang soleh ataukah antonim dari kata soleh? Bisa baik lemah lembut dengan rupa yang rupawan, atau sebaliknya yang sangat kasar, nan galak, dan menyeramkan. Inilah salah satu kisah yang sudah kami rangkum perihal malaikat Ijrail yang kalah berdebat pada saat mencabut nyawa orang soleh. Inilah potretnya. Suatu ketika, malaikat Ijrail mendatangi seorang hamba mukmin, bukan untuk berkunjung, melainkan sedang mengerjakan tugasnya, yaitu mencabut nyawa. Hamba mukmin tersebut sangat baik keimanannya dan istiqomah setiap pekerjaan ibadahnya. Malaikat Ijrail bermaksud mencabut ruhnya tersebut dari mulut seperti biasanya. Tiba-tiba dari mulut itu keluar perkataan, "Wahai Ijrail, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini, karena aku selalu dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Malaikat Ijrail hanya bisa pasrah karena yang dihadapinya adalah orang mukmin umat Nabi Muhammad SAW yang teramat soleh. Malaikat Ijrail pun menghadap sang pencipta dan melaporkan kejadian yang telah terjadi. Tentunya Allah lebih tahu segalanya, karena Allah Maha Tahu. Karena segalanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sekaratul maut yang sangat rahasia, hanya Gusti Allah yang mengetahui. Kemudian Gusti Allah berfirman, "Ya Ijrail, cabutlah nyawa dari arah yang lainnya." Malaikat Ijrail mendatangi kembali dan mencoba dari arah tangannya. Akan tetapi seperti sebelumnya, tangannya pun tersebut keluar ucapan, "Wahai Ijrail, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut rohnya dari arah sini, karena aku selalu dipergunakan memegang kebaikan, menjauhi keburukan, kebaikan menurut hukum Allah Subhanahu wa taala." Seperti sebelumnya, Israel tidak berdaya menghadapi hujah tersebut dan melaporkan kejadian, dan lagi-lagi Allah hanya berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Beberapa kali malaikat Ijrail mendatangi anggota badan lainnya dari hamba mukmin tersebut untuk menjadi jalan mencabut nyawanya, tetapi ia hanya mengalami kegagalan, dan malaikat Ijrail bolak-balik antara orang soleh dan sang pencipta. Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat kakinya, sang kaki berkata, "Wahai Ijrail, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berjalan ke masjid untuk salat jamaah, mendatangi majlis ta'lim muta'alim, dan berbagai macam kebaikan lainnya." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat telinganya, sang telinga pun berkata, "Wahai Ijrail, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan hamba ini untuk mendengarkan Al-Quranul Karim dan pengajaran-pengajaran agama, mendengarkan kebaikan dan menutup keburukan." Ketika mencabut nyawanya lewat matanya, sang mata pun berkata, "Wahai Ijrail, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk melihat Al-Quran dan berbagai macam-macam kitab tentang keislaman. Begitu juga ia telah banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin menetapkan keimanannya." Begitulah setelah berbagai macam jalan dicoba, dan malaikat Ijrail pun
mengalami kegagalan karena hujah anggota tubuhnya tersebut dengan amalan istiqomah yang dilakukan sang hamba tersebut. Malaikat Ijrail pun melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Gusti, aku telah dikalahkan dengan berbagai macam hujah dari anggota tubuh hamba-Mu yang beriman itu. Lalu bagaimana aku harus mencabut nyawanya?" Kali ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah lafadzku di telapak tanganmu dan tunjukkan tulisan itu kepada hambaku." Malaikat Ijrail melaksanakan perintah itu dan turun menemui hamba mukmin tersebut. Ia menunjukkan telapak tangannya yang di sana telah tertulis asma Allah. Di depan matanya segera saja tampak senyum menggembang, mata berbinar, penuh kerinduan. Kemudian roh hamba mukmin tersebut keluar dengan sendirinya dari seluruh titik yang menolak untuk keluar. Seolah-olah ruh itu mendengar panggilan Allah untuk pulang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati puas lagi diridhoinya. Akhirnya malaikat Ijrail bisa menyelesaikan tugasnya. Referensi Duratun Nasihin. Semoga kisah ini kita bisa lebih bijak untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita untuk selalu berjalan yang hanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.